Euro 2020. Siapa nih jagoan kalian? Kali ini kita akan bahas Euro. Eits, bukan Euro turnamen bola ya. Melainkan energi, upaya, regulasi, dan optimisasinya. Penasaran? Saatnya kick off. Pertama-tama, mari kita bahas mengenai energi itu sendiri. Khususnya energi geotermal. Nah, tahu nggak sih, kalau ternyata pada tahun 2025 nanti, pemerintah telah menargetkan peningkatan pemanfaatan energi geotermal menjadi 7.241 MW atau sekitar 16,8%. Sama halnya dengan hubungan, tanpa komitmen maka tidak dapat berjalan. Tanpa adanya regulasi, pastinya optimisasi energi geotermal di Indonesia tidak bisa berjalan pula. Yuk kita flashback ke perkembangan regulasi geotermal di Indonesia. Berangkat dari tahun 1917 hingga 1945, pada tahun 1926, Indonesia berencana untuk melakukan pengeboran pertama di Kamojang. Namun, kita tahu bahwa masa tersebut adalah masa genting Perang Dunia, sekaligus perebutan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, perkembangan proyek geotermal di Kamojang tidak ada kelanjutannya. Nah, kemudian datanglah bantuan dari negara Perancis dan New Zealand pada tahun 1972 untuk melakukan studi rinci terkait prospek geotermal di Indonesia dan memetakannya ke dalam 217 prospek. Nah, pada tahun 1983 menjadi penanda proyek geotermal komersil pertama di Indonesia yang berada di Kamojang. Sayangnya, pada Kepres nomor 39 tahun 1997, semua proyek ditunda, termasuk proyek geotermal. Hal ini disebabkan karena adanya krisis moneter pada tahun tersebut. Pada Undang-Undang nomor 27 tahun 2003 tentang panas bumi, geotermal dimasukkan ke kelompok pertambangan. Hal ini menjadi suatu hambatan bagi geotermal karena bertabrakan dengan Undang-Undang Kehutanan. Sedangkan rata-rata energi geotermal berada di daerah pegunungan yang tidak jauh dari hutan lindung. Barulah pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014, geotermal tidak lagi dikategorikan sebagai pertambangan. Terakhir, baru-baru ini lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang panas bumi, yang berisi pengaturan tentang pemanfaatan tidak langsung. Nah, pada peraturan pemerintah ini, diatur juga mengenai izin panas bumi dan perjanjian jual beli listrik. Wah, sebuah perjalanan regulasi yang sangat panjang, tentunya bagi perkembangan energi geotermal di Indonesia. Sebagai penutup, berikut terdapat 3 langkah untuk melakukan optimisasi energi geotermal di Indonesia. Langkah pertama yang telah kita bahas yakni adanya regulasi dari pemerintah yang mengatur tentang energi geotermal itu sendiri. Langkah kedua yakni meningkatkan perkembangan teknologi serta pengetahuan di bidang geotermal. Langkah ketiga yang tak kalah penting adalah pendanaan yang cukup bagi penelitian maupun eksplorasi energi geotermal. Kesimpulannya, di dalam optimisasi suatu energi, terdapat upaya dan regulasi yang harus dilakukan oleh seluruh stakeholder, baik dari pemerintah, perusahaan, atau bahkan organisasi. Lantas, siapkah kamu untuk menjadi pejuang energi di masa depan? Siapkan dirimu dengan jiwa learning. Sabtu pagi naik Metro Mini, hati-hati dompet raib. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, subscribe. Tonton terus videonya di Jiwa Learning, Fuel Your Minds in 5 Minutes. Ikuti terus update dari AI5 di website dan sosial media kita.